Dr. Kiai Haji Muhammad Rokim MAG adalah kiai yang harismatik, akademisi, organisatoris, dan praktisi kerukunan umat beragama. Lahir di Dusun Pageningan, Desa Kanugrahan Maduran, Lamongan, Jawa Timur, 16 Agustus 1968. Menempuh pendidikan formal di Jawa Timur, kemudian melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dari S1 sampai S3. Beliau juga nyantri seperti di pesantren Hidayatul Ummah Lamongan, Langitan Tuban, Tebu Ireng Jombang, Denanyar Jombang, Dirboyo Kediri, dan Krapiak Yogyakarta. Sinau sundul langit dan menjadi orang yang bermanfaat adalah wasiat cita-cita orang tua yang beliau genggam erat sampai saat ini. Dengan piranti hidup jujur dan khairunas anfa'uhum linnas. Pentingnya kita ini menyebarkan nilai kemanusiaan. Pentingnya kita untuk punya toleransi terhadap orang lain, sehingga tidak mencabut rasa cinta kasih sayang kita kepada orang yang berbeda dengan kita. Kita mencintai manusia tanpa kecuali, siapapun orang. Bukan hanya itu, kita mencintai makhluk Allah, apapun makhluk. Menjalankan profesi sebagai ASN sejak tahun 1994 di bidang pendidikan, bahkan kini dipercaya sebagai Rektor IAIN Purwokerto, tidak memberhentikan langkah beliau untuk berbuat lebih banyak di luar keprofesiannya. Selain sebagai Rektor, Abah Yai Rokim juga mengasuh pesantren mahasiswa An-Najah Purwokerto yang beliau dirikan pada tahun 2010, dan kini diberi amanah sebagai Ketua RMI NU Banyumas, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Banyumas, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Banyumas, serta terlibat dalam kepengurusan MUI Banyumas. Semenjak masih kuliah, beliau juga banyak terlibat dalam berbagai macam organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Pengalaman menjadi pengurus di pesantren Krapiak Yogyakarta selama 11 tahun juga menambah kematangan beliau baik dari sisi keilmuan maupun soft skill di bidang sosial kemasyarakatan. Maka ketika hijrah ke Purwokerto, Abah Yai Rokim pun cukup giat terlibat dalam organisasi, khususnya organisasi yang konsen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah gempuran arus modernisasi yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan sebelum ada peraturan bersama Menteri tentang FKUB yang keluar pada tahun 2006, beliau sudah dipercaya menjadi Ketua Forum Persaudaraan Antar Umat Beriman pada tahun 2004, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh lintas agama di Banyumas pada tahun 1996. Adanya forum tersebut pun dilatar belakangi oleh meruaknya konflik berbasis SARA di tanah air. Sampai saat ini sudah 3 periode Abah Rokim diberi amanah sebagai Ketua FKUB Banyumas. Dalam konteks kerukunan, Abah Yai Rokim cukup banyak menginisiasi kegiatan atau program yang tujuannya adalah untuk merekatkan keharmonisan antar umat beragama. Di antaranya yaitu membentuk generasi muda FKUB Banyumas, solidaritas mahasiswa lintas iman Banyumas, pembentukan kader solidaritas siswa lintas iman Banyumas, dan forum guyub rukun yang terdiri dari berbagai ormas keagamaan dan penghayat kepercayaan. Selain membentuk forum keorganisasian lintas iman, Abah Yai Rokim juga banyak menginisiasi program kerukunan baik dialog dengan pemuka agama maupun kegiatan sosial bersama. Salah satunya yaitu FKUB Goes to School. Hal tersebut berangkat dari penelitian dan survei beliau terkait infiltrasi paham fundamentalisme yang sudah masuk ke ranah akademik. Alhasil sekitar 10.000 pelajar berkumpul di alun-alun Purwokerto dalam agenda apel kebangsaan pelajar. Apel tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen para pelajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan menangkal segala upaya dalam bentuk apapun yang mengancam keutuhan NKRI. Berkat antusias para pelajar menjelang apel dengan beramai-ramai membuat vlog singkat pun mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga beliau menyempatkan hadir di Purwokerto. Sebagai Ketua FKUB, Abah Yai Rokim banyak terlibat dalam penyelesaian konflik berbasis SARA. Misalnya kasus perebutan mayit oleh ahli waris karena perbedaan agama, rencana pembakaran gereja oleh seorang oknum,
memberikan rekonsiliasi kepada mahasiswa-mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Purwokerto yang hendak bergabung dengan NII, sengketa rumah ibadah, konflik penolakan warga atas rencana perluasan lahan salah satu SD Kristen di Purwokerto, aksi penolakan jenazah pasien COVID-19 oleh warga di beberapa TPU, dan lain sebagainya. Hampir semua konflik tersebut dapat dimediasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Bagi beliau lebih baik tidak tidur tetapi konflik selesai, paling tidak dapat diredam, daripada tidur namun konflik semakin bergejolak. Memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, punya kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Wajib bagi setiap individu untuk merawat jenazah dengan sebaik-baiknya. Bagi beliau, menyemai kerukunan dan menyebarkan keselamatan adalah suatu keharusan untuk ditunaikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Tidak hanya dalam lingkungan kemasyarakatan, namun beliau juga membekali para mahasiswa dan santri tentang konsep toleransi dan membangun kehidupan yang harmonis baik melalui dialog lintas iman, kajian-kajian kitab kuning yang dibahas secara kontekstual maupun praktik di lingkungan. Salah satunya beliau mengajari santri untuk peduli terhadap lingkungan. Sebagai seorang kiai dan rektor, beliau masih berkenan mendampingi santri ketika ro'an. Bahkan sering sekali beliau ikut memunguti sampah, mencabuti rumput, mengambil batu-batu kecil di kali, menata sesuatu yang belum rapi, membuat sumur resapan, dan lain sebagainya. Bagi beliau, peduli terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap manusia dan segenap makhluk yang hidup di alam ini. Hal tersebut juga sebagai upaya mendialogkan antara manusia, Tuhan, dan alam. Sebagai seorang yang alim, beliau mengkristalisasikan pemikirannya dalam karya tulis seperti hasil penelitian, buku ilmiah, artikel ilmiah, ataupun dalam bentuk karya sastra. Demikian gambaran sekilas tentang Kiai Haji Dr. Muhammad Rokib MAG, seorang tokoh kiai harismatik dan ASN yang juga mendedikasikan diri kepada masyarakat, khususnya dalam konteks kerukunan dan kemanusiaan. Saya sebagai sesepuh agama Hindu Kabupaten Banyumas betul-betul merasakan kiprah daripada Pak Rohib selama 24 tahun. Saya di FKUB, beliau sudah sekarang 3 periode menjabat sebagai ketua FKUB, betul-betul merasakan bagaimana beliau sangat merangkul semua lintas, walaupun selain agama juga aliran kepercayaan beliau juga rangkul. Untuk itu rasanya Kabupaten Banyumas ini seperti mendapatkan anugerah dengan adanya sosok Dr. Kiai Rokib ini. Seolah-olah bagi saya ini beliau adalah seorang penserah dalam hubungan lintas agama. Sehingga saya juga berharap semoga di Banyumas ini lahir Dr. Kiai Rokib yang lainnya agar Banyumas lebih damai, lebih aman, terutama dalam hubungan sosial kemanusiaan, hubungan lintas agama ini akan semakin dekat. Dan inilah hal yang sangat saya apresiasi dari Kiai Rokib. Artinya beliau seorang leader yang bukan saja mampu membawa umatnya sendiri untuk menjadi umat yang Pancasilais, umat yang terus memegang teguh NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya, artinya umat yang nasionalis, religius, tetapi juga beliau mampu menginspirasi umat dari agama lain, tokoh-tokoh agama lain untuk juga melakukan hal yang sama seperti apa yang beliau lakukan.